Ya udah tungguin deh gue masuk ya. Gue nyampe maksudnya. Pas gue nyampe, ya kan. Gue nyampe, gue langsung dobrak rumah tuh pas masuk. Gue dobrak tuh rumah. Gue bilangin apa? Ini rumah gue yang bayar. Gue kasih gitu. Iya bang. Lu jangan ganggu. Gue bilang serius nih. Blok S, tempatnya titik ngopi. Oke, kembali lagi di channel Titik Kopi Blok S. Di video kali ini kita akan membahas yang belum tahu mau kita bahas apaan. Tapi yang jelas kita udah kedatangan tamu lagi yang aslinya dia emang hostnya nih. Ini namanya Danwar nih. Ini Danwar ya kan? Iya. Ini Danwar ini dia baru pulang dari Amerika guys ya kan. Dia ini sebenarnya rapper gitu kan. Dia datang ke sini. Jangan Paling jago nge-rap ya. Iya. Ngerepotin maksudnya. Ngerepotin itu dia. Nah, Danwar nih dia punya experience horror nih. Dia punya experience horror guys. Yang mau dibagi sama kita-kita pada. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama nih kita simak aja nih ya cerita dari Danwar yang mungkin nggak tahu dia ceritanya di mana nih. Ada cerita apaan Danwar? Salah sendiri baru datang. Iya. Itu jadi ditanya-tanya. Iya tertembak. Jadi begini nih. Iya. Ini boleh sebelum nih. Sudah. Pokoknya bintangnya. Oke, lanjut. Duluan deh. Lagi ngerokok. Udah lanjut aja. Boleh ya? Lu kopi enggak? Kopi, lo bikin kopi dulu deh kalau gitu biar enak deh. Kopi ada air putih atau nggak usah minum lah ya? Jadi emang kalau setiap tempat ya Oh iya. kita percaya nggak percaya kan ada makhluk lain gitu. Jadi di situ kita istilahnya permisi gitu kan. Iya. Nah, terus kalau kita sebagai muslim masuk ruangan apa aja, assalamualaikum. Iya. Jadi ya makhluk astral gitu ya emang ada. Dehem ya. Gitulah ya. Itu juga gesek keset gitu. Bunyi-bunyi nih ya. Ini kalau nggak diomelin kotor kaki lu. Makanya suka gesek. Nih kopi awet banget ini. Oh iya. Sono. Gua nyariin tadi. Ini kita lagi mau ngadain yang serius loh. Oh iya. Lanjut. Ya gimana mau serius kopinya kagak. Jadi sampai mana tuh? Sampai situ. Dehem. Kasih keset selingan doang keset. Iya. Dem. Jadi begini Daeng. Kayak kita setiap rumah ya kan, setiap ruangan gitu ya, permisi lah istilahnya. Iya. Benar. Juga kan dia nggak ngeliat kita, dia juga nggak ngeliat dia kan dunia lain. Iya. ya gue sih percaya untuk masalah hal kayak gitu kan. Karena gue sendiri pernah ngalamin gitu kan. Lanjut. Iya. Lebih ini lagi nih soalnya nih. Tapi ini perihal untuk pertama pindah ke rumah baru ya. Iya. Itu kan mungkin pada sering dapat lah kalau namanya perumahan baru atau apa. Nah, dulu itu anak gua tuh yang pertama. Ya kan? Elif. Ya, inisial Elif gitu kan. Komplit Nama pastinya apa dong? Panjang aslinya. Panggilannya L. Gue ada rizkinya. Iya. Jadi dulu tuh ceritanya setiap jam 12 malam hampir semingguan tuh ke rumah tuh bangun tengah malam nangis sampai jambak-jambakin rambut maknya ya kan. Nah gue jambak-jambakin tuh habis begitu Lu balas jambak-jambak. gue jambak balik. Agak letih. Jadi ceritanya pas gue berangkat gawe nih, iya kan, pas udah jam mau maghrib itu bocah nggak mau dimasuk rumah, nangis pokoknya nangisnya kagak mau masuk, takut ya kan. Nah dari situ bini nelpon tuh, pulang cepet dong katanya, gue udah di jalan gitu. Kenapa gue bilang gitu, ini anak gak mau masuk, udah mau maghrib nangis mulu, takut, bahasanya takut gitu. Ngapain takut, gue bilang begitu, masuk aja nggak mau, kalau mau ada yang dilihat di dalam, ya kan.
bini gue orangnya perasa juga, kata bini gue, ya gue juga ngerasain tadi, kata dia gitu. Ya udahlah cuekin aja, tapi gimana ya, udah tungguin deh gue masuk ya, gue nyampe maksudnya. Pas gue nyampe ya kan, gue langsung dobrak rumah tuh pas masuk. Gue dobrak tuh rumah, gue bilangin apa, ini rumah gue yang bayar, gue kasih gitu. Iya emang. Lu jangan ganggu. Gue bilang serius nih. Oh iya oke. Serius. Iya. Jadi ini rumah gue yang bayar, kita sama-sama numpang. Ya tahu sih situ yang duluan, gue bilang begitu. Tapi kan gue yang bayar, gue bilang begitu. Ya tapi nggak tahu habis dari situ bocah langsung mau masuk. Karena apa sih? Gue bilang gue bayar kali ya. Oh, iya. Dia takut ini diajakin bagi 2 cicilan. Nah itu kayaknya. Tapi Repot dia. tapi ini yang tadi Daeng bilang terdahulu itu ya kita ya harus percaya nggak percaya tuh. Iya. Ada yang terdahulu, kita nggak tahu nih. Ya kan, ini tepatnya apa ya kan, terus siapa yang awal yang udah yang meninggal, 2 dunia ya. Ya, memang ya itu ya ada hal goib itu pasti ada. ada. Apalagi kayak katanya kan kalau rumah baru kita mesti ada ritual khusus lah katanya. Orang-orang tua kita dulu bilang gitu kan, yang katanya harus ajan di tiap sudut gitu. Nah, kalau bisa ajan gimana? Enggak ajan di tiap sudut. Oh iya kasihan dia. Penjuru. Oh sudah penjuru. Oh ini. Utara, selatan. Iya utara selatan. Gue kira sudut tembok. Allahu Akbar. Itu sebenarnya sih Tiap tingkal ya. Iya. bukan ritual sebenarnya sih, itu ya boleh aja. Iya kan Emang ritual. Sebenarnya keinginan baik sih ya. Niat baik orang mau nempatin rumah apa aja yang misalkan baik. Kalau dulu gue sih bukan rumah baru, atau gue dulu dijailin rumah gue yang di rumah bokap tuh di Grogol. Iya. Kalau kayak gitu sih gue percaya orang biasa jailin tuh pasti jailin. Pondok Indah bukan? Oh, bukan. Pondok Indah. Permata hijau. Bukan, kalau gue dijailin beneran ini, gue dijailin. Apa namanya? Gue biasa nonton di gue selalu nonton di atas tuh. Gue setiap malam kok gue nggak enak ya, gue biasa rasa gue sambil di kursi goyang gitu kan, nggak enak gitu. Kelamaan besokannya gue naik lagi nonton, gue merinding gitu. Gue bilang kenapa? Gue sampai lari loh. Gue bilang ke teman-teman rumah gue nggak enak banget. Akhirnya pernah kejadian lagi, gue lagi tidur yang kata orang-orang goyang itu bener kok kejadian. Tapi itu jadi sangat sadar gue banget. Kok goyang-goyang ya? Gue bilang gitu. Tapi gue langsung istighfar. Pas istighfar alhamdulillah langsung beres, itu langsung hilang. Akhirnya kita manggil lah orang pintar, profesor apa gitu kita panggil, orang pintar yang ngerti gitu-gituan. Ngerti kehutanan. Profesor. Akhirnya dikasih tahu sama dia, iya ini ada yang jailin katanya. Ya kita ya walau-walau lah, percaya nggak percaya, dia bilang begini. Itu teman bokap kebetulan kan, teman nongkrong gitu, dia ngerti gitu-gituan. Dikasih tahu begini-begini, iya. Tapi kata dia, mau dibalas gak ini? Katanya semua semangat, gak usah lah. Enggak, ada pulsanya enggak? Iya. Iya dulu belum ada WA. Belum ada WA. Harus pakai pulsa kalau dulu ya. Iya. 350. Tapi bicara lu kursi goyang, emang itu suatu benda emang yang sakral mulai. Maksudnya kursinya goyang, bukan kursi goyang. Kagak, di film-film horor tuh pasti kursi goyang. goyang tuh Kursi kayak. goyang emang kayak buat tempat. Tapi emang gue selalu duduknya di situ. Itu masih ada. Udah nggak ada, hancur sendiri. Itu kursi goyang apa kursi jasa? Kursi goyang. Kursi goyang. Gue tempat gue duduk dulu di begitu. Itu kalau lihat kita film-film horor kan tuh kursi goyang emang. Ya kan? Terus pas kejadian itu, udah deh pas gue dipanggil orang itu, dia bilang, ini mah tenang aja, orang jahil itu ujung-ujungnya duit. Dia kalau dia bisa bayar siapa ya, anggaplah DKN dukun, itu ya semampu dia. Kalau dia nanti habis duitnya, ya berhenti itu ngerjainnya. Ternyata bener, nggak lama sama dia, ya ini sebagai penangkal aja, dia bilang gitu. Dia ditaruhin apalah dia sama dia, ini penangkal, panggil tukang tembokin gitu tinggi, nggak tembus, nggak dipanggil apa lah gitu. Ya alhamdulillah sih yang benar, duit habis selesai. Dia ketahuan tuh yang duitnya habis. apa kita duitnya habis nih, nggak ada duit lagi. Utang lagi kamu. Iya. Jadi utang ke lo buat minjem buat ngerjain lo gitu. Gue ngerjain lu nih katanya. Tapi pas udah gitu udah selesai. Tapi emang di situ jadi inget Tuhannya lebih. Wah, gue di situ posisi canggih banget. Agama gue lagi rame-rame kerjain. Tebel tuh ya. Tebel iman gue. Orang ini gue jikir kalau kata orang sholat tasbih, gue udah atam itu. Gue istighfar mulu. Tapi
Kalau gue sih pernah ngalamin gitu. Iya, berarti emang pas bener ya kalau orang ingat Tuhan tuh kalau lagi ngadepin Iya. banyak cobaan. Ingat terus lah ya. Kalau lu pernah ngalamin nggak? Kalau gue sih itu pribadi gue sih itu beneran itu. Lupa gue cuma tahun berapa ya. Pokoknya masih di sana lah, belum ngambil rumah di sini. Nah, terus Ada. ya, Dari tuh elip ya tuh. kayak gini nih serem soalnya nih, rada merinding gua. Iya. Sakit perut kali lu merinding. Nah, ya itu satu salah Kayak kita satunya. obrolan juga dulu kan, orang dulu. Ini kita berlima nih, ganjil, Waduh, ya kan? ada yang genepin. Ada yang genepin, kan begitu. Makanya kalau main jangan berdua, yang tiga aja. Kalau ketiga aja. Loh, Ada orangnya. berarti ngeganjilin bukan genepin. Lah ini kita berlima nih, udah Berarti ganjil udah pas. Sampai berempat dan kape. Tapi namanya kayak begitu sih, hal-hal yang seperti itu ya percaya nggak percaya sih emang ya. Ya mau nggak percaya di agama juga ada. Ya kita mau gimana gitu. Ya kita nggak mau ini, tapi gue sendiri dulu sebenarnya hal seperti itu kurang begitu percaya karena gue pribadi apa namanya nggak seperasa sama orang-orang yang suka orang bisa ini, gue nggak bisa. Kata di sini ada, gue nggak ini karena nggak pernah ngerasa. Cuman waktu pas kapan itu, Rasain ya. pas kapan itu bini, adek, sama bocah nih foto. Di fotonya ada seliwer, Ada ngikut. ada ngikut. Ini bener ini, nggak bohong. Di mana fotonya? Di rumah, Ya gue tahu ya, masa di di hutan. depan. Enggak, maksudnya di ruang rumah ya, tamu. teras itu ya. Waktu zaman dulu masih belum dibongkar ya, rumah masih sekat-sekat. Nah makanya kenapa rumah gue bongkar, biar ngeplong gitu. Iya. Biar itu salah satunya kenapa gua renov rumah ya pas ada duit. Biar kalau Ya kan, satu Itu yang ada pertama duit. tuh. Nah, Iya. kedua ya biar Enak enak kunjung liatnya, ya. maksudnya bocah di mana gue bisa ngeliat. Kalau dulu kan sekat-sekat tuh. Iya. Luas Jadi ya, jadi rada ketak-ketak di dapur atau di kita rada serem itu sih. biar jadi dibongkar, diplongin, Mm-mm. biar kalau ada yang lewat nggak muter-muter. Nggak bolak-balik, muter-muter, nah, ngelos langsung. dia, Iya, nggak iya. nabrak jadinya Iya. gitu. Jadi nggak nyangkut kena kamera juga gitu. Ya. Sebenarnya sih kalau yang pertama harusnya sholat malam dirikanlah bro. Oh iya. Kita tombuani kan gitu. Sholat malam dirikanlah gitu bro. Iya. Ini yang bener nih omongannya. Lanjut. Iya. Ini jarang-jarang kita ngomong bener. Nah, tapi gue juga pernah sih ngalamin kayak gitu. Iya. Tapi di Cibubur ya. Iya. Jadi kan gue itu kan sama bini gue nih, tapi dulu masih jadi pacar gue. Ya kan zaman dulu kan kita zamannya suka ini ya. Kalau misalnya cewek ulang tahun tuh gue pengen ngucapin pertama gitu. Bener gak? Malam. Iya. Kapan pas ulang tahunnya? 12 lewat 1 detik gitu Iya. ya. Betul. Itu gue malam ini bini gue mau ini nih, bukan bini ya, masih jadi pacar tuh ya. Dia mau ulang tahun nih. Akhirnya gue cari dulu kan, pernak-pernik kan buat bawa kado. Nah, udah tuh gue tuh apa namanya? Boneka lope gitu kan. Gue ya kan romantis bro, gue ya kan. Romantis. Gue kasih ini ya namanya coklat ya kan. Nah singkat cerita malam pun tiba ya kan. Iya. Tiba gue naik motor ya bro. Emang dia kan kalau di Cibubur itu jalannya sempit bro, sempit banget dah. Jadi dia semotor doang dah, kalau motor ketemu motor mah nggak bisa dah. Nah, Gitu kan gue jalan nih. Nggak salaman dah. Kagak nggak bisa. Lebaran. Kebetulan tuh rumah bini gue tuh kayak kebun pisang. Cibubur. Nangka, Oh, kebun tahun berapa pisang. Cibubur masih? Udah masih ada. Cibubur Sekarang mana sekarang? Cibubur tuh yang benar-benar Cibubur tuh daerah rumah gua, pasar Cibubur, RSKO. Oh. Kalau yang Cibubur sekarang kota itu alternatif Cibubur namanya dulu, tempat trek-trekan motor. Iya. Itu. Nah, akhirnya gue nyampe nih jam 12. Terus gue kontak nih bini gue. Akhirnya keluar, sudah keluar set. Kasih kado kan sama ulang tahun gitu kan. Terus dia masuk tuh, pas masuk gue masih di situ tuh. Kayak motor Mio bro, ya kan. Dulu motor gue Mio tuh. Motor Mio tiba-tiba kepala gue tuh kayak digini tuh, kayak seru kayak ngeliat ke Tempat yang lain. ngeliat tempat lain. Pas gue astagfirullahaladzim, gue ngeliat pocicang bro, anjir ya gak? Asli plesetin. Iya. Nah itu deh, kara gue lompat tep gitu kalau gue. Itu pocicangnya
ntar dulu gue tanya, Apa? pacicangnya tuh isi sayur apa isi oncom? Lu kata lontong. Dia lompatnya cepet apa gimana? Enggak, dia kayak hilang-hilangan gitu loh. Cepet. Oh gitu. Pas sampai gua buyar. Jadi kayak asap coba deh. Gitu. Tapi kurang kayaknya kurang banyak. Iya banyak. Kayak gitu. Tete lu teh kayak kurang banyak juga. Barangan bil banyak. Boleh. Coba. Bareng. Coba. Wah, itu kayak gitu. Kayak gitu bro. Tapi di sini di samping gua gitu kan yang gua nggak tahu ya kan, mungkin ada ajian apa gitu kan, nggak tahu ya. Terus habis itu karena gua takut kan, gua jalan. Lu tinggalin dong cewek lu itu. Ya kan udah masuk dia. Oh ini sudah selesai ulang Udah tahunnya. selesai, udah kasih kado ulang nih. tahunnya. Nah, dia masuk. Nah, baru gua ini kan gua sendirian di situ kan, Iya. kebun. Heeh. Oke, gua jalan tuh, jalan. Nah, tuh ada rumah. Jadi dia rumahnya begini nih bro nih, ini tembok nih. Ini gua jalan gini, set gitu kan. Pas gua lihat jalan itu, set, gua ngeliat ada ibu-ibu bro, pakai daster. Bang Boki. Dasarnya warna kuning, kagak. Dasarnya warna kuning. Mau kuning. Rambutnya ini di bleaching putih semua, rambutnya masih buban semua full. Tapi ke depan, tapi gua nggak ini bro, nggak merasa. Enggak lu ya. Gua lihat, tapi gua nggak merasa itu Iya. sesuatu gitu ya kan. Iya ya kan? enggak itu kan. Gue lihat gini, set lihat terus spion kan, gue lihat dari spion ada, terus jadi kan pas ini kan, nih gue jalan-jalan sini bro nih, nah pas itu kan ada ibu-ibu di sini kan, gue jadi lihat ya, gitu kan, Iya. ya terus lihat spion gue, tuh masih ada belok, masih ada gue lihat gini, masih ada jalan, nah itu gue nggak ada merasa apa-apa tuh, ya kan, pas sampai rumah udah biasa gue tidur ya kan, tapi serem juga tuh ngeliat yang awal itu. Kalau yang ibu itu gue biasa aja, besokannya gue main lagi dong, ya kan? Karena rumah cewek gue ini dekat kan dari rumah gue ke situ. Pacar 5 langkah, bro. Iya. Itu banyak bro, kan naik motor tadi. Oh iya. Motor. Pacar berapa roda lah. Berapa putaran. Pas nyampe, gue cerita nih, yang pertama tuh, boy kalau yang pertama ya udah jelas lah gitu kan. Nah yang kedua ini, terus gue ceritain ciri-cirinya kayak gimana, ciri kayak tadi gue bilang, pakai daster kuning, dasar kembang-kembang ingat gua. Rambut putih, main ke depan. Apa yang dibilang sama ini gua, cewek gua sama keluarganya dengan serentak, bro. Itu Ibu Nani, katanya begitu. Emang Ibu Nani siapa? Gua bilang gitu kan. Ibu Nani siapa? Ibu Nani udah meninggal, katanya. Waduh, gua baru. Wah, bener. Iya, wah, Meninggalnya kapan, guys, tau gak? Meninggalnya dari kapan gitu? Baru Oh, iya. masih di sekitar sebulan itu. Wow, gue langsung baru di situ. Wah, anjir udah gue. Ya tapi karena gue nggak merasa, biasa kan nanti biasa aja. Iya. Gue kira ibu-ibu habis pulang kampanye. Kagak. Warna kuning. Iya kuning. Iya. Dia bilang kembang-kembang. Coba kau beliin. Gambarnya beringin. Iya. Jadi gitu kalau. Tapi tetap datang lah ya, mau ada mau ngeliat apa juga lihat. Wah, Iya, kalau nggak orang mau kawin ntar lagi. Nah, Gua tahu nih. akhirnya Gua tahu, kawin. iya, ini jodoh gue nih. Jodoh ya, gua, pasti. iya. Makanya mau kejar biarpun beberapa setan pun gue lewatin gitu ya. Setan lewatin ya. Bukan berapa gunung lagi ya. Iya. Setan gue lewatin. Iya, gunung lempung gue lewatin ya. Lawas Iya. ada. Kalau gue beda bro. gimana lu? Jadi gue pernah, bukan gue sih yang kejadiannya. Cuman kejadiannya jadi gue kan di kantor namanya kita sering kerja sampai malam gitu kan. Iya. Sering kerja sampai malam. Jadi pas jam-jam habis sisa lah tuh. Jam 7 jam 8-an tuh. Kita lagi nongkrong di depan tuh, depan kantor. Ngobrol-ngobrol kerjaan lah segala macam gitu kan. Ngobrol-ngobrolin dan di kantor tuh ada OB kan. Yang biasa bersih-bersih ruangan gitu. Kebenaran ruangan kerja gue tuh di atas, lantai atas, dan satu ruangan gue itu ini kayak di sini meja gue. Nah ke sana tuh ada kamar mandi, toilet, kamar mandi. Ya dia emang rutin tuh jam-jam 8 jam 9 tuh bersih-bersihin kantor. Bersihin kantor, bersihin ruangan gue segala macam gitulah. Nah gue abis dari ngobrol depan, gue naik ke atas dong ke ruangan gue. Gue beres-beresin kerjaan, nanggung biar udah beresin kerjaan, gue mau cabut gitu balik. Begitu gue naik ke atas,
itu OB gue langsung melongo ngeliat gue, bengong dia. Kenapa lo? Gue bilang gitu kan. Gue biasa bercanda aja ngobrol-ngobrol juga sama dia. Lu. Dia ngeliat gue melongo, kaget gitu, jangan kayak kaku gitu. Kenapa lo? Dia bilang, lah tadi yang di kamar mandi, gue selalu merinding tuh. Yang di kamar mandi siapa bang? Kata dia gitu. Kan gue kan di kantor bisa panggilnya bang, abang-abang gitu aja. Iya. Lah di kamar mandi siapa bang? Lah siapa? Orang gue di depan sama anak-anak, gue bilang gitu kan. Kagak, tadi gue mau bersihin kamar mandi, lu nyautin katanya. Jadi belum gue bersihin gue bilang. Ah lu bercanda aja. Gue dengan agak-agak maksudnya buat ngebuang takut juga kan. Gue buka tuh kamar mandi. Biarpun kalau gue buka terus ada apa-apa gue juga teriak juga pasti. Tapi paling nggak buat mecah. Oh jadi lu boker dibuka pintunya. Gue buka tuh nggak ada apa-apa kan. Udah habis itu gue nggak jadi beresin kerjaan juga. Gue beresin, gue cabut aja. Tinggal buat PR dah gitu ya. Buat PR aja. Tapi kadang pernah ngalamin nggak kalau di kantor-kantor di lift ya kan? Kayak pulang malam gitu kan, kita turun nih kan, naik lift kan, atau naik gitu kan lift, Kebuka sendiri di lantai. Gue sih belum pernah, cuman di tempat gue itu banyak yang ngomong di lantai 2 itu sepi. buka sendiri. Kebuka sendiri Terus sama ada bilang ada yang mau ngikut. Iya. Itu emang kita bicara teknisi apa bicara engineering kan, kalau udah kebuka ya kan. Yang orang masuk udah gitu kan. Ini kadang kan suka dia balik lagi kebuka tuh. Ya kan? Kayak yang mencet gitu. Ada yang mencet, ada yang mau ngikut istilahnya kan gitu kan. Ada di tempat gue gitu, pada teman gue pada bilang di lantai 2 itu suka kebuka dan nggak bakalan ketutup kalau nggak ada yang orang nggak ada yang keluar ngalah. Oh iya. Gue sih belum ngalamin ya. Jangan dah. Di kantor yang sekarang nih. Iya, gini di lantai 2 itu emang sepi, tempat-tempat meeting doang. Jadi begitu, jadi kebuka, udah dia diam ya, tunggu sampai ada orang keluar ngalah, turun 2 orang, turun ke bawah ke lantai 1, baru dia nih ketutup begitu. Gitu. Tapi gue nggak percaya sih kalau makhluk kayak gitu mau gangguin lu. Gimana nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Karena dia temen gue nih mana? Gue yang ngalamin rumah gue udah serem, apalagi yang begitu. Ya orang goyang-goyang. Tapi emang kantor gue tuh emang rada singit. Kantor yang sekarang nih. Ya enggak, yang dulu. Yang dulu. Itu rada singit emang. Karena gue juga sendiri pernah ngalamin juga. Gue lagi ngejar deadline kan. Sampai nginep gue di kantor. Dulu gue sering nginep di kantor. Kadang berapa hari gitu gue nginep di kantor ngejar kerjaan kan. Dokter. Itu nginep di kantor bukan berantem sama bini kan? Diusir bini ya. Diusir bini apa? Kagak, itu justru kalau kayak gitu berarti gue sayang sama dia. Begitu giat ya gue nyari duit buat di rumah gitu. Buat dia dan si buah hati. Lagunya ada Pacet Moda. Tapi gimana rapnya? Lupa. Bukan. Aku sengaja. Gitu. Lanjut. Untuk kau dan si buah hati. Terpaksa aku harus ketemu horor. Nginep di kantor gitu. Iya, jadi jam-jam itu udah jam 12 lewat lah. Gue masih tak di kerjaan, dan di ruangan itu gue tinggal gue sendirian. Dan itu kayak tadi itu kan posisinya emang meja gue di sini, depan gue tuh kamar mandi. Jadi pas lagi gue ngerjain kayak gitu, tau kamar mandi gue diketok. Dok gitu, pelan. Gue mikir apaan kali ya, ada yang jatuh atau apa, karena kan depan itu ada barang-barang, rak barang-barang kantor juga kan. Iya. Udah sekali gue gubris tuh, gue dengar tapi gue nggak gubris, udah berusin kerjaan. Selang berapa menit lah gitu, agak lama lah, berapa menit bunyi lagi, cuman agak keras, dok gitu. Gue nengok, apaan sih gitu kan. Ada yang apa gitu kali kan. Nggak ada apa-apa, gue pikir udah gue terusin kerjaan lagi. Padahal itu ruangan terang. Iya. Dan ada anak-anak lain yang di bawah. Lu di bawah. Di bawah. Di atas tuh gue tinggal gue sendirian. Di bawah. Nah udah gue terusin lagi kan. Agak ngeliat ada apa-apa, gue terusin lagi, gue kerjain. Yang ketiga makin keras. Udah begitu, dok gitu. Gue masih, aduh,
Udah gua langsung sautin. Iya, gua pulang. Gua gitu. Gua beres-beres barang gua cabut lah. Iya. Itu tandanya dia nggak mau deh. Tapi kalau Enggak, shiftnya dia. Jadi shiftnya dia Lu sudah gangguin ganti shift. aja. tapi kalau getok-getok biasa gitu gue pernah juga teh. Apa namanya waktu gue nginep di hotel di puncak. Oh. Pas gue Hotel apa di puncak? hotel di Hotel yang puncak. ada di puncak. Hotel yang ada di puncak. Gue gini. Banyak duit Oh, dia deh. iya, itu zaman banyak duit. Itu habis dapat pesangon apa gitu? Dapat lotre mangkok lagi aku. Pas gue nginep pertama kok jam 10 malam orang geser-geser meja krek. Dong orang kayak orang kerja lah, kerja bangunan. Nah, Iya. Gua sama bini gua cuek aja. Gua ngomong, "Gila itu orang kerja sampai malam, enggak orang pada mau tidur apa?" Gua sih ngoceh sendiri. Iya. Udah kan. Gua gitu pagi udah. Lu lagi punya anak berapa itu? Udah punya anak gua ini, udah 2 anak Ada dia. buat cewek deh. Ya, cewek. Terus gua udah selesai tuh gua pulang ya kan. Nginep gak lama gua terpaksa nginep di situ lagi mau nggak mau. Karena keadaan nginep di hotel kayak kan. Gua nginep lagi di situ. Tapi kali ini bunyi gitu lagi. Gue bilang sama ini kita 2 kali nginep di sini ada yang kerja begitu, ini kayak nggak beres ini gue bilang masa ada yang kerja melulu, gue bilang begitu bunyi gitu krek, gue dorong meja, gak lama pas pagi anakku baru cerita kemarin di jendela ngelihat kelebatan ya katanya begitu, waduh gue bilang ternyata serem, gue bilang Amai. iya gue bilang aduh gue jadi deg-degan kalau walaupun keadaan juga gue ada di sini gue mendingan cabut deh gue nggak di sini gue orang gue dijelin mulu 2 kali bener-bener begituan Masa takut dong kayak gituan. Tapi bukan takut kalau bujangan berarti di sana ya? Nggak, udah di sini apa? Puas udah mana? Ya, Serman mana tuh, Deng? Hah? Serman mana? Gue orangnya gak pernah tahu kayak gitu sih, Dan. Maksudnya di Karena sana kan gak pernah. beda kan? Enggak. Daerah Gue tipikal orang yang gak terlalu sensitif dengan hal-hal seperti itu. Gitu. biasa aja. Ya. Biasa aja. Cuman kalau umpamanya pas ngobrol begitu baru tuh kepikiran. Oh, baru Kepikiran, iya Tapi takut nggak usah nih. ngobrolin Enggak. ya. Gue kalau masuk rumah-rumah itu yang kosong itu biasa aja masuk. Tapi kalau diceritain, mikir gue masuknya. tapi emang iya lebih baik kita nggak tahu Iya. daripada tahu jadi ya itu kita kebayang Iya benar. Tapi emang gue tuh orang nggak bisa ngerasain sesuatu. Iya, Gitu. Karena ada orang bisa yang tahu, ada yang gue orang yang nggak. dan itu beneran ada orang yang bisa ngerasain itu ada itu sepupu bini dan dia bukan orang pembohong bukan pembohong gitu dia bisa ngerasain gituan jadi dia suka begitu kata istri cerita berisik apa sih berisik itu di belakang berisik dan dia orang yang bisa tadi lu bilang bisa ngerasain itu Iya. Apa namanya? Indigo. indigo itu beneran ada Indigo akhirnya, tuh tunggu sebentar ada tamu nih anjing. Oke. Ini mungkin ada cerita lagi Iya bisa. halo Suruh masuk aja gitu. halo di mana di depan ya masuk sini oke gue bukain pintu. Kasih bangku tadi. Jauh ini dari ya jauh. jauh ini dari Medan nih ntar cerita juga seru Ini ada bangku nih masih. Aman. Ini jauh. Kamu di gitu kan ada emang cerita-cerita gitu ada Emang gini bro, kalau misalnya berlima itu, ya kan? Kadang-kadang suka datang jadi berenam. Nah, ini Iya, juga datang itu di dia. belakang. Iya. Nggak genepin ya. kalau bertiga juga begitu ganjil nih berempat gaple lah kita katanya ngapain kita cuma bertiga katanya Banyak sih apalagi tuh gerah haji jantung tuh. Abang gua pernah ngerasain parah bro di situ, bro. mulai. Tapi emang kadang ada beberapa yang menganggap itu tuh apa namanya cuman kayak halusinasi iya apa ya iya langsung cerita langsung Blok S, tempatnya titik ngopi. Gua udah naik emosi ya kan, tak tantangin. Kalau lu setan ayo gua bilang gitu. Tapi kalau lu manusia kasih tahu apa lu mau lu gitu kan. Kok bentak-bentak. Lu harus diam sebelum lu ngomong.